Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salsabila Azhari dari kelas KB3B nomor absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi bisnis tentang dasar-dasar komunikasi. Berikut adalah daftar isi. Yang pertama ada bentuk komunikasi, yang kedua ada komunikasi yang efektif, dan yang ketiga ada hambatan komunikasi. Komunikasi itu dapat berupa verbal maupun non-verbal. Meskipun kedua bentuk komunikasi ini berbeda, namun dalam praktiknya keduanya saling melengkapi atau saling mengisi. Surat kabar dan majalah akan lebih efektif apabila didukung dengan gambar. Demikian pula penjelasan lisan dapat lebih efektif apabila dilengkapi dengan gerakan tubuh. Secara umum, komunikasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Yang pertama ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Dari Bove and Thiel. Di sisi lain, komunikasi nonverbal memiliki perbedaan dengan komunikasi verbal. Salah satunya yaitu komunikasi nonverbal tidak memiliki struktur yang jelas sehingga lebih sulit untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal intensitasnya tidak dapat diperkirakan atau spontanitas. Namun di sisi lain, di dunia nyata, komunikasi nonverbal itu banyak digunakan karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat dipercaya atau reliable, dan yang kedua lebih efisien dan efektif. Tipe komunikasi nonverbal yaitu yang pertama ada ekspresi wajah dan mata. Ekspresi wajah yaitu menggambarkan emosi, dan sedangkan mata itu menunjukkan perhatian atau minat kita terhadap sesuatu hal. Kedua ada gerakan tubuh dan posisi tubuh. Gerakan tubuh dan posisi tubuh juga digunakan untuk menggambarkan emosi kita. Seperti halnya saat kita sedang berbicara dengan orang, tapi lawan kita membalikkan badan, itu artinya dia tidak setuju dengan pendapat kita. Selanjutnya ada karakteristik suara. Dalam komunikasi, seseorang bisa menggunakan berbagai variasi suaranya untuk menciptakan berbagai impresi sesuai dengan yang diinginkannya. Seperti kata ya, kita dapat menentukan artinya, apakah itu sanggup, setuju, ataukah malah heran. Yang selanjutnya ada penampilan. Penampilan biasanya sering dibaca oleh orang lain untuk menunjukkan kebiasaan atau kelas sosial atau sikap orang tersebut. Seperti halnya contoh seseorang yang bawaannya itu rapi, bersih, dan tenang. Pasti orang itu berada di kelas sosial menengah ke atas. Selanjutnya ada sentuhan. Dalam komunikasi ini bisa dilakukan dengan cara sentuhan atau rabaan. Sebenarnya komunikasi sentuhan merupakan bentuk komunikasi yang paling awal dari manusia. Seperti halnya sejak bayi kita telah menerima komunikasi sentuhan dari ibu kita. Selanjutnya ada penggunaan waktu dan jarak. Penggunaan waktu dan jarak adalah bentuk komunikasi yang memiliki makna tertentu. Contohnya, jika kita telah menerima pesan malam hari, berarti pesan tersebut adalah pesan yang sangat penting dan membutuhkan perhatian. Kemudian yang kedua adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang mempunyai makna yang berlaku umum dalam proses komunikasi. Simbol-simbol yang dapat digunakan dalam komunikasi verbal yaitu suara, tulisan, atau gambar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi verbal ini tidak hanya menyangkut komunikasi lisan saja, tapi juga komunikasi tertulis. Kemudian ada tipe komunikasi verbal. Yang pertama berbicara dan menulis, dan yang kedua mendengarkan dan membaca. Subbab yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif itu dibagi menjadi dua,
yaitu komunikasi yang efektif untuk komunikasi personal dan kelompok, serta komunikasi yang efektif untuk komunikasi massa. Jadi, komunikasi yang efektif untuk komunikasi personal dan kelompok dikatakan efektif apabila komunikan atau audiens mampu memahami pesan yang diberikan oleh komunikator. Sedangkan komunikasi yang efektif untuk komunikasi massa dikatakan efektif apabila mampu menjangkau komunikan atau audiens secara banyak. Berikutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi yang efektif. Yang pertama ada komunikator. Ada dua faktor penting pada diri komunikator. Yang pertama yaitu kredibilitas komunikator. Kredibilitas komunikator yaitu menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan itu dianggap benar dan nyata adanya. Contohnya seperti konsep suku bunga dalam meningkatkan nilai rupiah. Itu lebih dipercaya jika dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia daripada dikatakan oleh analis kredit dari Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian faktor yang kedua ada daya tarik komunikator. Daya tarik komunikator itu mampu melakukan perubahan sikap dengan adanya kemampuan dari daya tarik tersebut. Seperti contohnya Rano Karno yang banyak digemari dan disenangi oleh komunikan. Jika Rano Karno mengatakan untuk mengimunisasi anaknya, maka masyarakat akan melakukan hal tersebut. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi komunikasi yang efektif itu ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang dikomunikasikan. Yang ketiga ada pesan. Pesan merupakan materi atau bentuk fisik dari ide yang disampaikan kepada komunikan. Kemudian subbab yang ketiga ada hambatan komunikasi. Pertama ada sifat hambatan. Sifat hambatan yang pertama yaitu hambatan yang bersifat objektif. Hambatan ini adalah hambatan yang sangat tidak menguntungkan. Hambatan objektif dapat berupa gangguan fisik seperti pengeras suara yang digunakan oleh komunikator rusak, gangguan cuaca saat komunikasi menggunakan media radio, dan gangguan suara bising yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Namun di sisi lain, gangguan yang bersifat objektif lainnya bisa disebabkan oleh penyajian yang kurang baik, timing yang tidak tepat, dan pemilihan media yang tidak tepat. Kemudian hambatan yang selanjutnya ada hambatan yang bersifat subjektif. Hambatan ini adalah hambatan yang sengaja dibuat oleh seseorang agar komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak setuju dengan apa yang akan dikomunikasikan. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama yaitu ada gangguan. Gangguan itu dibagi menjadi dua, yaitu gangguan fisik dan gangguan semantik. Gangguan fisik adalah gangguan yang disebabkan oleh adanya gangguan secara fisik, seperti alat yang digunakan oleh komunikator, cuaca, dan suara bising dari kendaraan bermotor. Yang kedua, gangguan semantik. Gangguan semantik adalah gangguan dengan pemilihan kata yang tidak sesuai, yang tidak tepat, sehingga komunikan mengartikannya berbeda dengan apa yang dimaksud dengan komunikator. Yang kedua ada kepentingan. Kepentingan membuat seseorang lebih selektif dalam menanggapi suatu pesan. Yang ketiga adanya motivasi. Gangguan motivasi. Jadi semakin sesuai pesan dengan motivasi seseorang, maka semakin tinggi tingkat intensitas dan semakin besar pula tingkat penerimaannya. Yang keempat ada prasangka. Prasangka ini bisa bersifat hambatan dan gangguan. Karena seseorang sebelum adanya komunikasi, orang tersebut itu sudah memiliki sikap curiga dengan apa yang akan dikomunikasikan. Jadi seseorang itu bisa menarik kesimpulan berdasarkan emosinya. Berdasarkan emosinya itu, jadi orang itu tidak bersikap rasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Bu Maharani dan teman-teman yang sudah menonton video presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.